Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas topik tentang gravitasi. Di video ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan gaya gravitasi dan energi potensial gravitasi. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Ini adalah menjadi dasar ya untuk memperdalam pemahaman teman-teman terkait dengan gaya gravitasi ataupun energi potensial gravitasi. Dua bintang dengan massa M terpisah sejauh D dan berotasi terhadap titik di tengah-tengahnya D/2. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Kemudian periodenya adalah T. Tentukan besar gaya yang diberikan oleh salah satu bintang ke bintang lainnya. Jadi jika kita punya dua benda yang bermassa, maka mereka akan memiliki gaya gravitasi ya teman-teman, yang sifatnya tarik-menarik seperti itu. Nah, gaya gravitasi antara dua benda yang bermassa itu adalah sama dengan G, di mana G adalah konstanta universal gravitasi gitu ya. G besar M1 M2 per R kuadrat. Dengan M1 dan M2 itu adalah massa dari dua benda bermassa tadi ya. Jadi kalau di sini karena M-nya kembar jadi M kuadrat. Kemudian R itu adalah jarak antara pusatnya si dua benda tadi. Jadi kalau di kasus kita adalah si D ya, D kuadrat berarti. Nah, jadi ini adalah gaya yang dialami oleh masing-masing bintangnya ya, yang diakibatkan oleh bintang lainnya. Baik, lanjut ke bagian B. Tentukan ekspresi massa M dalam G besar, T besar, dan D. Baik, di sini kan kita bisa lihat bahwa masing-masing bintang itu berotasi melingkar gitu ya terhadap titik pusat ini. Yang mana kita ketahui dari sini ke sini itu jaraknya D/2. Nah, jika kita tinjau salah satu bintang, let's say yang di kanan gitu ya. Ini kan dia mengalami gaya gravitasi ke kiri ya, ketarik gitu ya oleh si bintang yang satunya lagi. Nah, gara-gara gaya inilah dia dapat bergerak melingkar, rotasi atau mengorbit ya titik yang ada di tengah tadi gitu. Jadi kalau kita masukkan ke hukum Newtonnya, sigma F sama dengan M dikali percepatan sentripetal gitu ya. Sehingga ini adalah gaya gravitasinya bertugas sebagai gaya sentripetal. Sehingga jika kita masukkan Gm kuadrat per D kuadrat akan sama dengan M. Karena di situ dibahas terkait periode, maka kita gunakan percepatan sentripetalnya dalam omega kuadrat R ya. Dengan R ini adalah jari-jari rotasi atau jari-jari orbit. Sehingga jika kita gunakan untuk kasus bintang yang di sebelah kanan, R kecilnya adalah D/2 ya. Berbeda dengan ini kalau ini adalah jarak antara kedua benda. Oke, maka kita masukkan menjadi M, omega itu 2 pi per periode kuadrat D/2. Sehingga saya punya G, maaf M-nya M besar ya. M per D kuadrat sama dengan 4 pi kuadrat per T kuadrat D/2. Sehingga kita bisa nyatakan M dalam 4 pi kuadrat, mungkin ini dibagi 4 bagi 2, 2 pi kuadrat D pangkat 3 per G besar T kuadrat. Oke, ya kita sudah dapatkan M-nya dalam G besar, D, dan T. Selanjutnya, tentukan ekspresi energi mekanik total dari kedua bintang dalam D besar, T besar, dan D. Baik, kita ketahui bahwa energi mekanik itu kan terdiri dari energi potensial
dan energi kinetik ya teman-teman. Jadi kalau dimintanya adalah energi mekanik total dari kedua bintang, ya pertama energi potensial antara keduanya, kita gunakan energi potensial gravitasi yang mana adalah minus G M1 M2 per R. Jadi kalau di sini masanya kembar Gm kuadrat per R, di mana R-nya adalah jarak keduanya, jadi D ya. Kemudian ditambah energi kinetik karena keduanya sama-sama berotasi gitu ya, dengan periode yang sama, maka di sini mereka punya energi kinetik yang sama, setengah mv kuadrat, karena ada dua bintang jadi 2 kali gitu ya, dengan ini m-nya m besar min gitu ya, m V kuadratnya ini dapat kita cari dari kita ketahui V sama dengan omega R, dengan omega itu adalah 2pi per periode, sehingga kita punya kalau dikuadratkan V-nya jadi 4pi kuadrat per T kuadrat. R-nya hati-hati ini adalah jari-jari rotasi atau jari-jari orbit, jadi D per 2 kuadrat. Oh ya, ini plus ya. Nah, berarti kalau gitu kita masukkan nilai M yang tadi kita sudah punya dari jawaban B gitu ya. Jadi min G per D M kuadrat berarti menjadi 4pi pangkat 4 D pangkat 6 per G kuadrat T pangkat 4 seperti itu, plus M 2pi kuadrat D pangkat 3 per GT kuadrat dikali 4pi kuadrat per T kuadrat D kuadrat 4. Maka di sini 4 bagi 4, 1 ya. Kemudian ini G dibagi G, seperti itu. Kemudian ini D pangkat 6 dibagi D, jadi D pangkat 5. Sehingga sisanya adalah min 4pi pangkat 4 D pangkat 5 per GT pangkat 4, sedangkan di suku keduanya adalah 2pi kuadrat D pangkat 5 per GT pangkat 4, jadi totalnya adalah min 2pi pangkat 4 D pangkat 5 per GT pangkat 4. Oke ya, ini adalah hasil dari energi mekaniknya. Berikutnya di soal kedua, ya jika tadi orbitnya melingkar, sekarang kita coba untuk orbit yang elips. Sebuah satelit berada di lintasan orbit elips mengelilingi bumi dengan laju Vp di perigi. Perigi itu adalah titik terdekatnya dari bumi ya di sini, atau kita biasa dengar perihelium gitu mungkin ya. Jadi ini RP-nya dari bumi pusatnya ke satelit di posisi terdekat. Tentukan laju VA di apogee. Apogee itu adalah aphelium ya, atau titik terjauh dari buminya gitu ya. Jarak ke pusat bumi dari titik P dan A adalah RP dan RA. Di soal ini gampang banget teman-teman, tinggal kita gunakan kekekalan energi saja karena di sini tidak ada usaha dari gaya non konservatif gitu ya. Jadi energi mekanik dari satelit itu akan konstan. Nah, energinya itu terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi energi potensial di P ditambah EK di P akan sama dengan EP di A ditambah EK di A. Di mana energi potensialnya adalah energi potensial gravitasi, yaitu min G mm per R. Jadi min G massa satelit M kecil, let's say, kemudian massa buminya dibagi dengan R jaraknya gitu ya, yang RP berarti kalau di titik P, sedangkan energi kinetik ya setengah M Vp kuadrat ya. Untuk di titik A berarti tinggal kita ganti aja jaraknya per RA ditambah energi kinetik setengah M VA kuadrat. Jika kita bagi kedua ruas dengan massa satelit gitu ya, maka kita bisa kumpulkan oh ya tadi mau carinya VA ya, berarti kita bikin jadi VA sama dengan kali kedua ruas dengan angka 2 terlebih dahulu, jadi ini min 2
G ME per RP tambah VP kuadrat sama dengan min 2 G ME per RA plus VA kuadrat. Jadi VA kuadrat adalah sama dengan VP kuadrat ditambah 2G ME per RA minus 2G ME per RP. Seperti itu ya. Atau bisa saya tulis sebagai VP kuadrat min 1 per RP min 1 per RA dikali dengan 2G ME gitu ya. Jadi 2G ME nya saya keluarkan. Nah, ini adalah VA kuadrat. Sebetulnya ini bisa langsung aja dihitung teman-teman ya, karena konstanta universal gravitasi biasanya itu kalau memang soalnya yang hitungan itu akan diketahui. Kemudian massa bumi juga seperti itu. Tapi jika kalian ingin menyederhanakannya kembali, kita bisa ubah bagian 2G ME nya ini. Kita ketahui bahwa medan gravitasi, atau mungkin kalian kenalnya percepatan gravitasi itu ya, medan gravitasi bumi di permukaan bumi gitu ya, itu adalah sebesar G ME per R kuadrat ya. Ini adalah jari-jari bumi, sehingga nilai dari GME tadi itu bisa teman-teman ubah menjadi GRE kuadrat. Nah, ini bisa kalian gunakan atau terapkan just in case nanti di soal itu yang dikasih tahu bukan konstanta universal ataupun massa buminya, tapi berupa medan gravitasi kemudian jari-jarinya. Seperti itu ya. Ya, ini alternatif saja, sebetulnya jawaban seperti ini sudah cukup. Oke ya. Soal nomor 3, kita akan membahas yang setingkat lebih susah gitu ya. Kita akan membahas terkait dengan transfer orbit, teman-teman. Jadi misalkan kita punya di sini kasusnya pesawat luar angkasa yang berada di orbit melingkar terhadap bumi di titik A. Kemudian kita ingin pesawat tersebut supaya berpindah ke orbit yang lebih tinggi di titik B gitu ya. Jadi jari-jari orbitnya lebih besar gitu. Nah, massa pesawatnya adalah M kecil, jari-jari orbit di A adalah 2 RE, sedangkan ketika di B jari-jari orbitnya adalah 4 RE. Kita diminta untuk menentukan berapa energi minimum yang dibutuhkan untuk transfer dari A ke B tadi gitu ya. Oke, pertama kita bisa tuliskan terlebih dahulu gitu ya, untuk energi dari si pesawat secara umum EM itu kan terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Dengan energi kinetik setengah mv kuadrat, energi potensial Gm M per R. Seperti itu ya. Nah, untuk orbit yang melingkar atau circular orbit, maka gaya gravitasinya itu akan bertugas sebagai gaya sentripetal, sehingga berlaku M, V yang melingkar ya, saya sebut dengan VC kuadrat per R, dimana ini adalah gaya sentripetal gitu ya, sama besar dengan gaya gravitasi yang bekerja padanya. Jadi G M per R kuadrat, sehingga kita dapat MV untuk orbit melingkar VC kuadrat itu adalah sama dengan MG M kecil ME per R, seperti itu ya. Atau kalau kita bagi kedua ruas dengan massa, maka V sirkular kuadrat adalah sama dengan G ME per R. Dan ingat, ini berlakunya adalah kalau orbitnya melingkar gitu ya. Jika kita substitusikan ke dalam persamaan energi tadi, maka kita dapat energinya adalah menjadi setengah M G ME per R dikurang GM ME per R. Yang mana nih jadi bisa kita jumlahkan kan ya. Jadi minus setengah G M ME per R. Nah, untuk mencari energi minimum yang dibutuhkan untuk transfer, kita bisa cek energi di titik A dan energi di titik B.
Kemudian kita cari selisihnya. Nah, selisih itulah yang dibutuhkan ya untuk transfer. Jadi kita kayak harus menambahkan energi sebesar itu kepada si pesawat tadi supaya dia bisa berpindah orbit gitu. Nah, jadi kita tinggal cek aja. Berarti ketika R sama dengan 2 RE, ya ini untuk RA, maka kita dapat energi di A adalah sama dengan min G per 2 M ME per 2 RE, sedangkan ketika dia berada di posisi B dengan jari-jari orbit 4 RE, maka energinya haruslah sama dengan min G per 2 M ME per 4 RE ya. Nah, tinggal kita cari selisihnya. Ya, jadi selisihnya inilah yang menjadi energi minimum yang dibutuhkan. Ya, energi tambahannya berapa gitu. Nah, berarti ini kan I seperempat ya, basically ya, seperempat GMM per RE. Yang ini 1/8 ya. Jadi kalau kita cari selisihnya, kita bisa tulis seperti ini. EB min EA sama dengan min 1/8 min 1/4 jadi plus ya, G M M per R, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1/8 ya, G M M per RE. Oke, ini jawaban untuk bagian A-nya. Sekarang kita ke bagian B. Cara yang efisien untuk transfer orbit adalah dengan menggunakan orbit semi-elips yang dikenal sebagai Hoffmann's transfer orbit. Tentukan perubahan laju pesawat di titik A dan titik B. Jadi gini teman-teman, tadi VC ini kan berkaitan dengan laju orbit gitu ya, di titik tersebut aja. Jadi kalau misalkan R-nya sama dengan RA, berarti itu hanya kecepatannya ya untuk di RA tersebut aja. Mungkin teman-teman bisa recall untuk gerak parabola ya. Gerak parabola tuh kan kayak gini. Kalau misalkan nih di gerak parabola kecepatannya lebih kecil, apa yang terjadi? Maka dia bakal jatuhnya lebih cepat, ya kan? Tapi kalau dia kecepatan lebih tinggi, nah dia bisa lebih ke sana, lebih jauh lagi. Nah, di gerak melingkar mungkin juga kalian udah pernah dengar, apabila laju itu terlalu besar dari laju batasnya, maka dia itu akan terlempar keluar dari orbit gitu. Jadi instead of dia melingkar seperti ini, kalau kita gunakan V yang lebih besar dari kecepatan di A yang seharusnya sesuai dengan RA di sini gitu ya, maka dia akan keluar dari orbit tersebut. Nah, ini keluar gitu ya. Kemudian nanti dia bisa mencapai titik B gitu. Nah, sehingga kalau kita mau keluar dari orbit A, kecepatan di A harus kita berikan tambahan gitu ya. Jadi kalau kita tulis dulu nih, laju di A gitu ya, harusnya seperti apa? Laju di A, kalau dia mengorbit sirkular gitu ya, maka adalah sama dengan, ini V kuadrat aja ya, G ME per 2 RE. Kemudian jika dia mengorbit dengan jari-jari RP gitu ya, maka ini jadi G ME per 4 RE ya. Seperti yang kalian lihat bahwa transfer orbit tadi ini sebetulnya kan bentuknya seperti elips ya, makanya disebutnya adalah semi elips gitu. Jadi dari A ke B ini setengah apa ya, lintasannya itu elips gitu. Jadi kalau kita gambar kira-kira seperti ini. Nah, ini elips kan seperti ini ya. Kalau saya bikin garis majornya, dari sini ke sini itu dinamakan sebagai sumbu semi major yang kita simbolkan sebagai A. Ini sama A gitu ya. Kemudian kita ketahui juga bahwa dari A ke B itu sebetulnya kan jaraknya sama dengan RA tambah RB gitu ya. Maka kita bisa tuliskan di sini bahwa 2A sama dengan RA ditambah RB. Sehingga untuk energi mekaniknya, untuk lintasan elips, maka energi mekaniknya kalau yang sirkular tadi kan minus G per 2 mm per R ya. Kalau ini menjadi min G per 2 G M M per
2A gitu ya. Dengan kita ketahui bahwa 2A tadi adalah RA tambah RB, sehingga kita bisa masukkan per RA tambah RB, dimana RA-nya tadi 2RE, RB-nya 4RB. Jadi untuk kasus kita mechanical energy-nya adalah min GMM per 6RE, seperti itu ya. Nah, untuk mencari kecepatan di A gitu ya, yang diperlukan supaya dia bisa keluar dari orbit sirkular tadi, kemudian masuk ke orbit yang elliptical, berarti kan mechanical energy untuk yang elliptical, EM elliptical ini ya, harus sama dengan, ya seperti biasa teman-teman, energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi min GMM per 6RE tadi harus sama dengan energi kinetiknya setengah M VA kuadrat, saya namakan VA aksen, yang mana ini adalah kecepatan yang sudah lebih besar daripada VA orbit melingkar tadi gitu ya, ditambah energi potensialnya 2RE. Nah, di sini untuk VA-nya itu kalian udah nggak bisa pakai ini ya, V circular gitu, karena sekarang kita udah memasuki lintasan yang elip ya. Jika kita bagi kedua ruas dengan massa gitu ya, dan kita kali kedua ruas dengan angka 2, maka kita dapat VA aksen kuadrat adalah sama dengan min GME per 3 plus GME per RE. Ya, jadi kalau kita jumlahkan, maka VA aksen kuadrat adalah sama dengan 2 per 3 GME per RE. Oke ya, jadi ini adalah VA yang harus dicapai ini, supaya dia bisa keluar dari orbit melingkar di A tadi, kemudian bisa masuk ke lintasan elips. Sehingga pada titik A, perubahan kecepatan yang harus dilakukan adalah VA aksen dikurang VA. Jadi sama dengan akar dari 2 per 3 GME per RE dikurang dengan akar dari VA kuadratnya GME per 2 RE. Jika kita keluarkan, ini jadi akar 2 per 3 min akar 1 per 2 kali akar GME per RE. Seperti itu. Oke ya, ini di titik A perubahan kecepatan yang perlu dilakukan sebesar ini. Selanjutnya kita cek untuk di B. Dengan energi mekanik lintasan elips tadi sama ya langkahnya, EP plus EK, kita bisa ketahui teman-teman, atau EK plus EP aja ya, kecepatan di B yang akan dicapai gitu ya. Tadi kan dia keluar masuk ke lintasan elips gitu ya dengan kecepatan VA aksen. Nah, kita cek nih, begitu dia nyampe di B, berapa sih kecepatannya gitu. Jadi ini min GMM per 6RE sama dengan setengah MVB kuadrat, VB aksen ya saya namainnya ya mungkin ya, dikurang GMM per 4RE. Dengan catatan ini adalah laju pesawat sesaat setelah sampai di B. Jadi ini belum sesuai dengan laju yang dibutuhkan supaya dia mengorbit secara melingkar di lintasan yang B tadi gitu ya. Maka kita bagi kedua ruas dengan M kali 2 gitu ya, dapat min G ME per 3RE sama dengan VB kuadrat min GME per 2RE. Maka VB aksen kuadratnya adalah sama dengan min 1/3 plus setengah GME per
RE. Jadi kita dapat sama dengan 1/6 ya. 1/6 GME per RE. Nah, coba nih bandingkan dengan VB. Itu 1/6, ini 1/4. Jadi, ini adalah lebih kecil daripada laju yang seharusnya di B supaya dia bisa tetap mengorbit secara melingkar gitu ya. Maka perlu kita ubah ke VB gitu supaya dia bisa mengorbit secara melingkar gitu ya, stabil di jari-jari 4RE tadi gitu ya. Maka delta V di B-nya adalah sama dengan, nah ini karena VB-nya lebih besar, jadi VB kuadrat min VB aksen. VB min VB aksen ya, bukan kuadrat. Mohon maaf. Jadi ini akar dari berapa tadi? GME per 4RE dikurang dengan akar 1/6 GME per RE. Jadi kalau kita keluarin akar 1/4 dikurang akar 1/6 akar GME per RE. Jadi ini adalah perubahan kecepatan yang dibutuhkan di titik B. Nah, di soal nomor 4 ini adalah soal OSP 2015. Sebuah satelit bergerak dalam orbit lingkaran di sekitar sebuah planet dengan periode revolusi T1 8 jam. Lintasan satelit tersebut akan diubah ke orbit lingkaran lainnya dengan periode T2 lebih besar ya. Pertama, satelit tersebut pada orbit pertamanya seketika kecepatannya diubah tanpa mengubah arah. Jadi sama seperti kasus sebelumnya ya. Sehingga nantinya dia dapat memasuki ya orbit transisi yang berbentuk elips tadi, kemudian mencapai ke orbit melingkar yang lebih besar tadi. Ketika satelit tersebut telah menempuh jarak dari planet yang diinginkan, maksudnya sampai ke orbit dari planet yang diinginkan gitu, kecepatannya diubah seketika sehingga lajunya itu sesuai dengan orbit melingkar di lintasan tersebut gitu ya. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari orbit pertama ke orbit kedua. Yang pertama kita sudah ketahui bahwa gaya gravitasi di sini bertugas sebagai gaya sentripetal. Jadi G M per R kuadrat akan sama dengan M V kuadrat per R, sehingga kita dapat V kuadrat itu adalah sama dengan G M per R. Ini kita simpan dulu nanti kalau kita perlukan. Nah, tapi karena kita ditanyanya terkait waktu, terus ada periode, maka kita cek dalam bentuknya omega ya teman-teman. Jadi G M per R kuadrat sama dengan M omega kuadrat R. Dengan omega itu 2pi per periode, sehingga kita dapatkan GM per R kuadrat sama dengan M 4pi kuadrat per periode kuadrat R. Seperti itu. Maaf, M-nya sudah terbagi ya. Jadi kita ketahui di sini bahwa T kuadrat itu adalah sama dengan 4pi kuadrat per GM R pangkat 3. Jadi dari equation ini teman-teman bisa lihat ya, 4pi terus GM itu kan konstan. Berarti kita simpulkan bahwa T kuadrat per R pangkat 3 itu adalah konstan. Ya, yang mana ini adalah kita sebut sebagai hukum Kepler yang ketiga ya. Mungkin teman-teman udah sering lihat gitu ya. Nah, sehingga kita bisa terapkan nih, kita tinjau nih ya, untuk kondisi pertama itu saat si satelit masih di orbit melingkar pertama, kemudian bagian atau kondisi keduanya adalah saat dia sudah memasuki lintasan elips. Jadi kita mau cek periode di orbit transisi tadi gitu ya. Nah, misalkan kita namakan periode di orbit transisi yang elips tadi adalah T, kemudian R yang kita gunakan itu adalah sumbu semi majornya yaitu A, di mana kita ketahui bahwa 2A adalah sama dengan R1 tambah R2, yang mana ini dari mana asalnya teman-teman bisa lihat di soal sebelumnya gitu ya. Maka jika kita bandingkan T kuadrat per A pangkat 3 dengan kondisi mula-mula di orbit yang pertama, berarti T1 kuadrat per R1 ya, R1 pangkat 3, kemudian kita masukkan A nya, maka saya dapat T kuadrat adalah sama dengan
R1 plus R2 per 2 pangkat 3 dibagi R1 pangkat 3 T1 kuadrat. Ini adalah T kuadratnya. Nah, tentunya R1 dan R2 itu kan nggak ada tuh di soal, yang mana bisa kita tuliskan dalam bentuk T1 dan T2 gitu. Jadi ini kita save dulu. Nah, kita gunakan hukum Kepler 3-nya untuk kondisi 1 dan 2, di mana 1 itu adalah orbit yang T1 tadi, 2 adalah orbit yang T2. Jadi kan kita punya nih T1 per kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Atau boleh kita tuliskan menjadi R2 pangkat 3 adalah sama dengan R1 pangkat 3 kali T2 per T1 pangkat 2. Jadi R2 adalah sama dengan R1 kali T2 per T1 pangkat 2 per 3. Dengan nilai ini, teman-teman substitusi ke T tadi, gitu ya. Berarti T kuadrat adalah sama dengan R1 ditambah R2 per 2 pangkat 3 dibagi R1 pangkat 3 T1 kuadrat, seperti itu. Ini kan sama-sama pangkat 3 ya, jadi kita jadiin satu kurung, kemudian 2-nya ini kita keluarin aja, 2 pangkat 3, 8 gitu ya, jadi 1/8 dalam kurung R1 T2 per T1 2 per 3 per R1 pangkat 3, ya kan? Jadi ini bisa dibagi R1-nya, sehingga tersisa 1/8 kali 1 plus T2 per T1 pangkat 2 per 3 pangkat 3 T1 kuadrat. Jika teman-teman kalikan T1 kuadratnya ke dalam kurung, maka kita bakal dapat 1/8 kali T1 pangkat 2 per 3 plus T2 pangkat 2 per 3 pangkat 3. Ini adalah T kuadratnya. Kemudian kita lihat ya, untuk lintasan yang transisi tadi, gerakannya itu hanya setengah elips ya teman-teman ya. Jadi nggak nyampe satu elips full, karena kan dia hanya dari sini gitu kan, terus ke sini nyampe deh ke titik kedua ya, sehingga hanya setengah elips. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk berpindah gitu ya, transisi itu hanyalah setengah dari periode elips tadi. Maka kita dapat setengah kali akar 1/8 T1 2 per 3 T2 2 per 3 pangkat 3 gitu ya. Jika kita masukkan nilai T1 dan T2, maka kita akan dapatkan setengah T-nya adalah 8,3 jam ya. Kemudian di pertanyaan berikutnya ditanyakan persentase perubahan laju satelit pada kondisi pertama dan kedua relatif terhadap kecepatan masing-masing orbit lingkarannya. Jadi ini seperti soal sebelumnya, kita ketahui bahwa untuk keluar dari lintasan orbit yang pertama kan harus kita naikin kecepatan tuh. Nah, kita cari dulu nih, tadi dari bagian yang A, kita ketahui bahwa V di orbit melingkar tuh kan Gm per R ya, akar Gm per R. Jadi kalau saya tulis gitu, di V1 itu adalah Gm per R1 gitu. V2 itu kuadrat adalah Gm per R2 gitu ya. Kemudian untuk mencari laju untuk memasuki lintasan elips dari orbit yang pertama, bisa kita gunakan energi mekanik pada lintasan elips, yaitu adalah min Gmm per 2A atau min Gmm R1 tambah R2.
yang mana ini sama dengan energi kinetiknya gitu ya, ditambah energi potensialnya. Jadi pada bagian 1 untuk meningkatkan kecepatan supaya dia masuk ke lintasan elips, maka kita memerlukan kecepatan V1 aksen, let's say. Jadi R-nya di R1. Dari sini kita bisa temukan untuk V1 aksen kuadrat itu adalah sama dengan 2 kali min Gm per R1 plus R2 plus Gm per R1, yang mana kita sederhanakan menjadi 2 kali Gm ya, 2 Gm R2 per R1 kali R1 plus R2. Oke, ini untuk V1 aksennya. Dan dengan cara yang sama kita bisa dapatkan untuk V2 aksen kuadrat itu akan sama dengan 2 Gm R1 per R2 R1 tambah R2. Maka di titik 1 tadi ya, ketika dia mau masuk ke lintasan elips dari orbit yang pertama, maka perubahan kecepatan yang dibutuhkan adalah karena V1-nya lebih kecil daripada V1 aksen, maka ini jadi V1 aksen dikurang V1 sama dengan akar dari 2 Gm R2 per R1 plus R2 dikurang dengan akar Gm per R1. Kemudian karena yang dicari tadi adalah persentase, kita cari dulu rasionya, perubahan terhadap laju orbit 1 gitu ya, berarti menjadi V1 aksen min V1 per V1. Oh, berarti gini aja, V1 aksen per V1 dikurang 1 gitu ya. Jadi V1 aksennya kita masukin di sini aja ya. Akar 2 Gm R2 per R1 kali R1 plus R2 dibagi dengan V1-nya akar Gm per R1 min 1, dimana ini R1 dapat tereliminasi, Gm tereliminasi, sehingga tersisa akar 2R2 per R1 plus R2 min 1. Nah, ini kita bisa masukkan informasi tadi bahwa R2 itu adalah R1 dikali T2 per T1 pangkat 2 per 3. Jadi, akar 2 R1 T2 per T1 pangkat 2 per 3 dibagi dengan R1 plus R1 T2 per T1 pangkat 2 per 3 min 1. Jadi ini R1-nya dapat tereliminasi, kemudian kita kali ini dengan T1 pangkat 2 per 3, T1 pangkat 2 per 3 di dalam kurungnya atas bawah, maka kita akan dapat delta V per V1-nya adalah sama dengan akar 2 T2 pangkat 2 per 3 per T1 pangkat 2 per 3 plus T2 pangkat 2 per 3 min 1. Jika ingin dijadikan persentase, ini tinggal dikali dengan 100% gitu ya. Begitu juga di titik 2 ya, ketika nyampe dia kecepatannya itu kan V2 aksen. Di mana nilainya ini lebih kecil daripada V2. V2 itu kecepatan yang dibutuhkan supaya dia bisa mengorbit secara stabil di R2 gitu ya. Berarti kan harus diubah. Nah, perubahannya berarti adalah delta V V2 min V2 aksen. Saya bikin V2-nya di depan karena dia lebih besar. Jadi, kalau gitu delta V per V2 adalah sama dengan V2 min V2 aksen per V2 atau 1 min V2 aksen per V2. Baru kita masukin V2 aksennya 2 GM R1
akar 2GM R1 per R2 R1 tambah R2 gini ya, dibagi V2 nya akar GM per R2 sehingga GM tereliminasi, R2 tereliminasi, jadi tersisa 1 min akar R1 per 2R1 tambah R2. Kita masukkan R2-nya yang dalam R1 tadi, maka kita dapat 1 min akar 2R1 per R1 tambah R1 T2 per T1 pangkat 2 per 3. Maka R1-nya dapat tereliminasi. Kemudian kita bisa kalikan atas bawah dengan T1 pangkat 2 per 3. Gitu ya, maka tersisa 1 min akar 2T1 pangkat 2 per 3 per T1 pangkat 2 per 3 plus T2 pangkat 2 per 3. Jadi ini adalah rasio perubahan kecepatan di titik 2 terhadap kecepatan orbit di R2. Jika ingin dijadikan persentase, ini tinggal dikali dengan 100. Soal berikutnya nomor 5 sekaligus soal terakhir adalah soal dari OSP 2016. Sebuah pesawat luar angkasa dikirim untuk mengamati sebuah planet berbentuk bola dengan pusat massa M besar dan jari-jari R besar. Ketika pesawat menyalakan mesin, ia dalam kondisi diam di jarak D dari dengan D lebih besar daripada R. Pesawat menembakkan paket bermassa M kecil dengan kecepatan awal V0 dengan arah sudut theta, sehingga si paket tersebut akan menyinggung planet. Tentukan laju benda saat menyinggung planet. Untuk yang A ini cukup mudah, teman-teman cukup menggunakan kekekalan momentum sudut. Kalian ketahui bahwa besar dari momentum sudut itu kan adalah M dikali dengan R cross V. Untuk benda titik kan bisa seperti itu ya. Kemudian besar dari cross product RV ini itu kan berarti M RV sin theta ya teman-teman, dengan theta itu adalah sudut antara vektor R dan V ya. Maka pada kondisi awal L inisial gitu ya, V-nya adalah V0. Kemudian R-nya yang mana? R-nya adalah ini, yang sin theta. Jadi hasil cross product dari RV itu adalah D V0 sin theta gitu ya teman-teman. Nah sedangkan pada kondisi akhir saat dia menyinggung, tadi manapun menyinggungnya, ketika menyinggung itu kan dia tegak lurus sama jari-jari gitu ya. Ini tegak lurus, kalau ini V-nya ke sana dia tegak lurus. Maka di sini momentum sudut akhirnya menjadi MRV saja. Oke ya. Kemudian berarti dengan kita gunakan kekekalan momentum sudut, kita dapat dV0 sin theta sama dengan MRV, maka V-nya adalah dV0 sin theta per R. Untuk bagian B, tentukan sudut theta agar paket tersebut tetap menyinggung permukaan si planet gitu maksudnya ya. Di sini kita bisa menggunakan kekekalan energi mekanik ya, karena tidak ada usaha dari gaya non-konservatif. Nah, maka dari kondisi final dan inisial tadi, kita bisa tuliskan energi mekaniknya. Untuk kondisi awal, ada energi kinetik setengah mv0 kuadrat, kemudian ada energi potensial gravitasi, min GMM per R, dengan R-nya adalah jarak ke pusat planet, yaitu D. Gitu ya. Di kondisi final, ada energi kinetik juga, setengah mv kuadrat, gitu ya. Dan energi potensial karena menyinggung berarti di permukaan planetnya kan. Jadi R-nya adalah R jari-jari si planet gitu. Oke, dari sini kita bagi kedua ruas dengan M. Kemudian kita bisa kali 2 dan masukkan nilai V yang tadi kita dapetin. Maka dapat V0 kuadrat min 2GM per D sama dengan V kuadrat min 2GM
Baik, kalau kita mau cari theta berarti kita cari sinusnya ya kan? Maka kita dapatkan D kuadrat V0 kuadrat sin kuadrat theta per R kuadrat itu adalah sama dengan V0 kuadrat min 2GM seper D min seper R. Maka sin kuadrat theta adalah sama dengan R kuadrat per D kuadrat kemudian seper V0 kuadrat dikali dengan V0 kuadrat min 2GM seper D min seper R. Oke ya. Nah, kita udah dapat nih sinus tetanya ya. Berarti sin theta adalah akar dari semua ini. Gitu ya. Mungkin langsung aja ya. Ini berarti sin theta adalah semua ini pangkat setengah. Gitu. Kalau disederhanain ya sin theta R per D V0 oke ya kali V0 kuadrat min 2GM seper D min seper R pangkat setengah atau akar ya. Jadi tetanya nanti adalah arcsinus dari R per D V0 kuadrat min 2GM seper D min seper R pangkat setengah ya. Oke. Kemudian di bagian C-nya, untuk jarak ditetap, tentukan syarat V0 agar selalu ada sudut theta sedemikian sehingga paket dapat menyinggung planet. Agar selalu ada sudut theta, biar paketnya itu menyinggung planet gitu ya, maka mudah aja teman-teman tetanya itu ya jangan lebih dari 9D. Jadi di situ nilai dari sin kuadrat tetanya haruslah kurang dari sama dengan 1. Jadi nilai dari sin kuadrat haruslah kurang dari sama dengan, kalau kita kalikan berarti kan R kuadrat per D kuadrat 1 min 2GM per V0 kuadrat 1 per D min seper R kurang dari sama dengan 1. Berarti 1 min 2GM per V0 kuadrat seper D min seper R haruslah kurang dari sama dengan D kuadrat per R kuadrat. Oke ya, tinggal kita pindah ruas berarti 1 min D kuadrat per R kuadrat harusnya lebih kecil sama dengan 2GM per V0 kuadrat seper D min seper R. Oke ya, berarti kalau gitu V0 kuadratnya harus kurang dari sama dengan 2GM seper D min seper R dikali 1 per 1 min D kuadrat per, atau boleh kita sederhanakan sama dengan ya, kalau kita kali atas bawah dengan R kuadrat per R kuadrat jadi seperti ini ya, maka dapat kita tulis ulang jadi 2GM seper D min seper R kali R kuadrat per R kuadrat min D kuadrat. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan sedikit ya terkait lower seperti itu. Semoga video ini bisa memberikan gambaran terkait materi gravitasi dan sampai ketemu lagi di video yang lainnya.